Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah air, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan dan kesehatan. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Simak baik-baik videonya ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, apakah kalian pernah melihat ibu membuat kue? Ya, tentu saja pernah ya. Ibu kalian sering memanggang kue. Alat apa yang digunakan? Banyak sekali, ada loyang, ada oven, kemudian mixer. Tahukah antum bahan apa yang digunakan untuk membuat alat tersebut? Alat tersebut terbuat dari bahan-bahan yang terbuat dari sifat bahan konduktor serta isolator. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Contohnya adalah selimut, jaket, sarung tangan yang terbuat dari wol. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badan terasa hangat. Begitu juga dengan jaket dan sarung tangan terbuat dari wol. Selanjutnya, mesin-mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas atau konduktor. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Baik, kita simak di samping adalah gambar setrika listrik zaman dulu ya. Biasanya terbuat dari tembaga yang berat ataupun besi. Ya, sumber panasnya menggunakan apa? Menggunakan sebuah arang. Jadi, dahulu ketika listrik belum digunakan, masyarakat menggunakan batu arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara merah, kemudian dimasukkan ke dalam setrika menggunakan gagang ini ya, dibuka, ditarik. Nah, sehingga ini terbuka dan arang atau bara yang tadi dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, maka setrika yang terbuat dari konduktor ini, dari besi atau tembaga ini, akan ikut panas. Selanjutnya ini adalah setrika modern ya, yang tentunya ada di setiap rumah. Nah, pegangan ini terbuat dari plastik yang dinamakan isolator, kemudian bawahnya konduktor, sedangkan di sampingnya adalah solder ya. Pegangannya terbuat dari bahan bersifat isolator, kemudian ujungnya ini adalah konduktornya. Begitu juga dengan panci presto yang ada di layar. Pegangan panci prestonya terbuat dari bahan yang bersifat isolator, betul sekali, karena terbuat dari plastik. Begitu juga dengan tutup pancinya, itu juga isolator. Sedangkan nomor 3 dan nomor 2 terbuat dari bahan yang bersifat konduktor atau menghantarkan panas sehingga masakan cepat matang. Kakak,
Ternyata banyak peralatan di rumah yang terbuat dari bahan isolator dan konduktor, termasuk setrika peninggalan nenek. Wah, sekarang sudah canggih, pakainya setrika listrik ya. Saya setuju, Di. Bicara tentang barang peninggalan, kemarin kakak menemukan barang peninggalan nenek di gudang, seperti gambar atau lukisan. Ya, kita masuk ke gambar cerita. Ya, tentunya kalian sudah pernah mempelajari gambar cerita, gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Apa saja alat yang digunakan pada teknik kering? Ada pensil, kapur, krayon, atau bahan-bahan yang tidak memerlukan air. Sedangkan yang teknik basah ada cat air atau bahan yang menggunakan air, kemudian cat poster, kuas, dan tinta bak ya. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan di pembelajaran ke-6, masalah sosial di sekitar kita, tentunya dengan meningkatnya teknologi gadget terutama ya. Kita bisa dapat mencari berbagai sumber tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita. Apa sajakah itu? Yang pertama bisa berupa pencemaran lingkungan. Terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya atau sembarangan, misalnya pencemaran limbah cair ke sungai yang dapat mencemari air sungai, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kemudian rusaknya fasilitas umum yang disediakan pemerintah, biasanya ini fasilitas umum yang mudah dijumpai sebagai sarana transportasi, pendidikan maupun kesehatan, atau rusaknya kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Kemudian perilaku tidak disiplin. Contohnya di jalan raya, adanya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan merupakan salah satu akibat perilaku tidak disiplin. Ya, kita sebagai manusia harus selalu menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat tentunya, dengan cara menasihati atau dalam sebuah hadis, seperti dalam sebuah hadis tentang kemungkaran, bahwa barang siapa melihat kemungkaran maka ia mencegah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Kemudian jika tidak mampu, hendaklah cegah dengan hatinya. Selanjutnya, yuk kita dapat menebarkan kebaikan sesama melalui tulisan maupun karya. Salah satunya adalah dituangkan dalam sebuah gambar. Ya, ada teknik kering dan teknik basah ya teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada pada teknik kering ada teknik arsir dengan menorehkan pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis. Sedangkan teknik blok dengan menutup gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Sedangkan teknik basah atau sapuan basah menggunakan kuas tentu saja ya, dengan campuran air di atas kertas. Baik, untuk tugas artikel, tugas kalian adalah mencari artikel di internet tentang baik itu pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, ataupun perilaku tidak disiplin. Boleh pilih salah satu. Kemudian tulis sumber artikel tersebut berasal dari misalnya www.kompasiana.com atau www.blogspot, WordPress, dan lain-lain. Selanjutnya buat ringkasan dari artikel tersebut, tulis di buku tulis kalian. Jangan lupa menggunakan ejaan yang baik dan benar ya, dan tidak disingkat. Selanjutnya kumpulkan artikel beserta ringkasannya,
ke wali kelas masing-masing paling lambat 7 Februari 2021. Ya, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, jelas. Oke, apabila ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan, bisa japri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.